Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pada Al-Mukarram kami persilahkan. Pemirsa, hari ini saya berada di kawasan Pusdai Jawa Barat. Majelis Taklim IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, rutin mengadakan pengajian sebulan sekali setiap Rabu keempat. Dan hari ini yang memberikan materi adalah Profesor Dr. Muhammad Hajar Sanusi MAG. Beliau dari MUI Kota Bandung. Mari ikuti kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala yawma Arafah ala sa'iril ayyam wa akmala fihi ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'uh illal jannah. Wa mal mabrur ya Rasulullah? Al-mabrur thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Para ibu yang saya hormati, terutama ibu-ibu pengurus yang telah mengizinkan saya berjumpa muka di Masjid Pusdai ini dengan ibu-ibu yang saya muliakan, penduduk akhirat tetapi fisiknya masih di dunia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bukan sekedar bersilaturahim, tetapi merupakan awal untuk membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita semua, sehingga kita nanti diizinkan oleh Yang Maha Kuasa di seberang makam sebagai penduduk Jannatu Aden, bereuni bersama seluruh keluarga kita yang kita cintai, dan diucapi selamat oleh para malaikat, salamun alaikum bima sobartum bani'ma uqbadar. Salam sejahtera buat kalian. Inilah balasan karena kalian dulu bersabar melaksanakan perintah-perintah Allah, bersabar menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah tempat tinggal kalian yang amat nyaman, penuh kesejahteraan. Begitu ucapan malaikat kepada penduduk Jannatu Aden kelak. Para ibu dan hadirin yang saya muliakan, tadi saya sudah menyampaikan tema kita pagi ini kepada Ibu Hajah Lilis Budiman dan kepada Ibu Nesi, juga kepada Ibu Hidayat Sarip. Tema kita adalah pesan moral ibadah haji. Saya ingin mulai dengan kebiasaan kita. Kalau mengikuti latihan manasik haji, apakah ibu baru pertama atau haji yang kedua atau yang ketiga, pembimbing kita selalu mengatakan, ibu-ibu, bapak-bapak, andaikan kita tidak hafal dengan doa-doa di dalam buku panduan haji, bacalah doa
sapu jagat, kan gitu ya. Bacalah doa sapu jagat. Ternyata doa itu adalah doa yang sangat familiar dengan kita, yang sangat akrab. Karena hampir setiap pasca sholat atau selesai sholat kita baca. Bahkan dalam doa-doa dalam acara tertentu, doa itu yang kita baca. Apa doa sapu jagat itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasanah di dunia yang kita minta bukan sekedar rejeki yang berlimpah penuh berkah, bukan pasangan yang soleh dan setia kepada kita semua, bukan sekedar ilmu yang bermanfaat buat diri kita atau orang lain, bukan pula para hadirin yang saya muliakan, sahabat-sahabat yang setia. Tetapi yang lebih penting lagi adalah istiqomah dalam keberagamaan kita bersama. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Anak yang soleh juga adalah hasanah fid dunya. Kemudian kita bermohon agar Allah memberikan hasanah di akhirat nanti. Para ulama setuju atau sepakat bahwa hasanah di akhirat adalah al-jannah, surga. Tapi untuk memasuki surga, ada orang yang langsung tanpa hisab, ada orang yang dihisab dulu, tetapi mungkin amal salehnya lebih sedikit ketimbang amal salahnya, sehingga dia harus dicuci terlebih dahulu dalam an-nar atau neraka jahanam. Karena itu kita bermohon kepada Allah, hasanah akhirat itu pun tidak lewat neraka dulu, tapi kita berdoa waqina azabannar. Itu sebabnya kita berdoa waqina azabannar, supaya jannah yang akan diberikan Allah kepada kaum muslimin itu tidak harus lewat neraka dulu sebagai penyucian kita bersama. Sebut saja landresin ya. Jadi untuk mencuci dosa-dosa kita bersama. Ternyata ibu-ibu yang saya muliakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu sangat erat kaitannya dengan ibadah haji. Saya baru belakangan menelaah secara elaboratif. Ternyata Rabbana atina fid dunya hasanah itu berkaitan erat dengan ibadah haji kita. Silahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 201, 201-nya itu berbicara atau berfirman, apabila kalian selesai melaksanakan ibadah haji atau mengerjakan manasik, hendaklah kalian mengingat Allah, berzikrullah seperti kalian mengingat orang tua kalian, bapak-bapak kalian, au asyadda zikra, bahkan harus lebih hebat mengingat Allah ketimbang mengingat orang tua kalian. Lalu di situ disebutkan wa minan nas mayyaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang selesai ibadah haji atau di tengah-tengah melaksanakan ibadah haji itu yang berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan berikan kepada aku atau kepada kami di dunia. Dan itu tidak menyebutkan apa yang diberikan di dunia itu.
Rabbana atina fid dunya, sampai di sana. Lantaran bukan hasanah yang diminta, maka wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat nanti tidak ada bagian sedikit pun buat dia, walaupun dia pernah melaksanakan ibadah haji. Lalu selanjutnya wa minhum, itu ayat 201-nya, dan dari sebagian mereka yang melaksanakan haji itu mayyakul, ada orang yang berdoa, ada orang yang berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah hadirin yang saya muliakan konteks doa sapu jagat yang kerap kali dipesankan oleh para pembimbing. Andaikan doa-doa lain tidak hafal, doa ini saja kita baca. Saya mendapatkan pelajaran yang amat bermakna. Apa pelajarannya? Dari 2 ayat atau 3 ayat ini, 200, 201, 202, itu Allah sedang memberitahukan kepada kita, mudah-mudahan benar pemahaman saya, bahwa ada 2 macam haji, ada 2 jenis haji, siapa dan kapanpun dia dilaksanakan. Pertama, ada haji duniawi saja. Lalu ada haji duniawi sekaligus ukhrawi. Orang yang berdoa, Tuhan berikan kepada aku di dunia, padahal dia sudah melaksanakan ibadah haji, dia hanya memperoleh di dunia saja. Betulkah bahwa doa-doa ketika melaksanakan haji itu diijabah? Pada garis besarnya memang diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Ada orang yang tidak memiliki pekerjaan, dia berangkat ibadah haji, berdoa di sana, Tuhan berikan pekerjaan kepada aku, pulang dia memperoleh pekerjaan. Ada keluarga yang sudah bertahun-tahun ingin momongan. Salah satu di antaranya Prof. Dr. Amin Rais kan. Dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa di sana, Gusti pasihan abdi pun anak. Tos lami abdi tengah wangun rumah tangga, tapi ternyata belum juga memiliki momongan. Pulang ke sini, alhamdulillah, itu Mas Hanafi itu merupakan putra hasil doa di ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, ayah oge nu berangkat haji itu tidak berdoa untuk akhirat dunia jeung dunia. Apakah Tuhan akan mengijabahnya? Insya Allah. Tetapi buat kita, mudah-mudahan haji yang kita lakukan ini bukan haji duniawi saja, tetapi termasuk haji ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para hadirin yang saya muliakan, kalau begitu apa gerangan yang mesti kita lakukan setelah kita melaksanakan ibadah haji, agar kita ini memperoleh haji dunia, haji akhirat, walaupun sudah lama kita lakukan. Ibu Hajah Lilis Budiman tadi menyampaikan kepada saya, itu memang kita harus terus menjadi haji selama hidup kita. Dan memang benar hadirin yang saya muliakan, ada doa, Tuhan andaikan aku tidak diizinkan lagi untuk pergi menunaikan haji, berkunjung ke rumahmu, jadikan aku sebagai haji di sisa-sisa umur hidupku. Itu berarti haji sepanjang hidup. Walaupun secara fisik kita berada di Indonesia, sekarang ada di Pusdai, tetapi siapa tahu ruh kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus melaksanakan ibadah haji.
Dan ibadah haji ini menurut saya itu sebuah proses. Sebelumnya ibu melaksanakan ibadah haji, kemudian ketika melaksanakan ibadah haji, dan sepulangnya. Orang sering lupa sepulang dari sana. Seringkali kita mengatakan mabrurna ulah disimpan di Al-Haramain katanya ya. Memang benar hadirin yang saya muliakan. Ibadah haji itu tidak ada pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita kecuali jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, kata Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji mabrur itu tidak ada pahala buat seseorang yang meraihnya kecuali surga. Mabrur, hajinya mabrur, bukan orangnya. Kalau orangnya al-hajj, tapi ini al-hajju. Haji dengan al-hajj kan beda secara kebahasaan. Jadi yang mabrur itu hajinya, bukan orangnya. Karena yang mabrur itu hajinya, maka harus kita pertahankan di mana dan kapanpun kita berada, selesai atau seusai kita melaksanakan ibadah haji. Ibu-ibu yang saya muliakan, apa gerangan pesan moral yang diajarkan oleh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Al-Qur'anul Karim agar kita terus mengaktualkan, membumikan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja yang pertama adalah keikhlasan. Jangan lupa keikhlasan ini yang pertama. Kalau satu ketika ibu tidak dipanggil Bu Hajah, jangan marah. Kuring teges 3 kali naik haji, natunya jangan marah, kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah haji. 2 kali Allah memerintahkan kita agar kita melaksanakan ibadah haji itu lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan oleh kalian haji dan umroh itu lillah, karena Allah. Itu salah satu indikasi keikhlasan. Ketika ibu tidak dipanggil Hajah Bulana, ketika Hajar Sanusi tidak dipanggil Haji Hajar Sanusi, kita ikhlas karena itu ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Kalaulah ada yang memanggil dengan gelaran keagamaan seperti itu, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Itulah selebrestrain buat kita semua. Itulah pemeliharaan, penjagaan diri buat kita semua, sehingga kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, kita sadar, pan urang teh haji, ulah dipanggil 2 kali. Ada sahabat saya baru pulang dari Kairo, dia sudah menyelesaikan lisensinya di sini S1. Dia pulang ke Indonesia bersama saya di S2-nya di UIN tahun 90-an. Karena tidak hafal Bandung, jalan mana yang boleh dilalui, jalan mana yang tidak boleh dilalui, dia pakai kendaraan nerobos ke jalan Porboden. Tentu saja oleh polisi dicegat, Pak punten, Bapak tos ngalanggar jalan lalu marka lalu lintas. Kata polisi. Nalika diperlihatkan SIM-nya, di situ ada inisial H. Ya maklum kan, mahasiswa di luar di Timur Tengah sambil kuliah, sambil melaksanakan ibadah haji. Begitu polisi tahu bahwa dia itu haji, komentarnya apa? Haji melanggar marka lalu lintas. Tuh. Jadi 2 kali disebut itu bukan baik, tapi justru konotasinya negatif. Kita
kita jangan sampai digelari oleh orang lain dengan haji 2 kali. Inilah barangkali pesan moral yang harus kita tanamkan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tidak ada ibadah-ibadah dalam Islam yang perintah niatnya ikhlas, supaya ikhlas, kecuali dalam ibadah haji. Seperti tidak ada kewajiban kita untuk melafalkan niat dalam ibadah-ibadah lain kecuali dalam ibadah haji. Ada orang mengatakan niat Madinah hate hari haji kan? Haji kan harus diucapkan, dilafalkan. Jadi tidak semua niat itu harus di dalam hati. Seperti Sapinah mengatakan wa talafudhu sunnah kan. Niat itu muqtaronan bi fi'li wa talafudhu sunnah. Yang namanya niat itu harus dilakukan berbarengan dengan apa yang dilakukan, amal yang dilakukan. Tetapi mengucapkan niat itu adalah sunnah. Tapi dalam haji wajib kita mengucapkan niat itu. Ini yang pertama. Ibu ikhlas? Ibu ikhlas nungguan sampai jam 12 ceramah ayeuna? Alhamdulillah. Ibu oge ikhlas lamun teh satu saat kita diminta bantuan oleh orang lain. Saya baru jam 10 malam tadi kalau tidak salah ditelepon oleh Prof Geopani harus mengisi pengajian di sini karena istrinya mau melahirkan mendadak. Saya ikhlas menggantikan guru besar. Mudah-mudahan ke Ibu Budiman tadi saya katakan, mudah-mudahan tiada rotan, akar pun jadi. Yang kedua, ibu-ibu yang saya muliakan, pesan moral ibadah puasa itu adalah egalitarianisme, kesetaraan antara yang satu dengan yang lainnya. Adakah pejabat dibedakan dengan rakyat dalam ibadah? Tidak. Walaupun sekarang ada yang disebut dengan KBIH Plus, KBIH Puroda, KBIH reguler. Itu hanya sekedar fasilitas fisik saja. Siapa tahu yang namanya fasilitas ruhani yang disediakan Allah jauh lebih melimpah buat orang-orang yang ibadah hajinya reguler, yang tidur di tenda-tenda panas, yang tidur di tenda-tenda sirem misalnya. Siapa tahu. Tetapi itu merupakan egalitarianisme dalam ibadah haji. Tidak ada tidak ada rakyat, tidak ada pejabat, tidak ada sidadap, tidak ada siwaru. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, para ibu yang saya muliakan, Nabi pernah marah kepada beberapa sahabat yang memperlakukan orang berbeda lantaran secara sosiologis memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Satu ketika Nabi masuk masjid, di situ ada orang hitam yang sedang bekerja membersihkan masjid. Sekali waktu Nabi datang lagi ke masjid itu, lain kali datang lagi ke masjid itu. Ternyata orang yang sedang bekerja pada waktu pertama Nabi masuk itu sudah tidak ada di masjid. Nabi berkata, "Ma fa'ala dzalikal yaum." Kenapa orang itu sekarang tidak bekerja lagi? Lalu kata mereka, "Mata munzul ayyam ya Rasulullah." Orang itu sudah meninggal dunia beberapa tahun lamanya, beberapa waktu lamanya ya Rasulullah. Nabi marah ketika itu. "Afala azantumuni?" Mengapa kalian tidak memberitahukan kepada aku tentang kematian orang itu?
Sogoruha, menurut hadis, orang-orang yang ditanya itu memandang kecil, memandang remeh kepada orang yang ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, kalian meremehkan orang itu, tetapi aku ingin agar kalian menunjukkan di mana kuburan orang tersebut. Duluni ila qabri, tunjukkan kepada aku di mana kuburan orang itu. Dan setelah ditunjukkan, hadirin yang saya muliakan, Nabi sholat gaib di atas kuburan seorang manusia kecil yang tugasnya hanya membersihkan masjid. Sementara dalam sejarah kita tidak pernah mendengar Nabi sholat gaib di atas kuburan raja-raja. Tidak pernah kan? Ini menunjukkan bagaimana perhatian sekaligus penghargaan Nabi kepada manusia. Walaupun dia diremehkan orang, tapi dalam pandangan Islam semua manusia itu sama, tidak ada perbedaan. Kalau sekiranya ada kiai haji, itu hanya di dunia saja. Doktor dan sebagainya hanya di dunia saja. Tidak dipanggil pun tidak apa-apa, kecuali di dalam surat-surat resmi saja, karena memang dibutuhkan dalam sebuah dokumentasi. Karena itu, marilah kita wujudkan apa yang disebut dengan al-musawah bainal muslimin, kesetaraan di antara kaum muslimin, di mana kita tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kita adalah hamba Allah yang sama-sama berada dalam kafilah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, sesuai dengan jawaban tadi Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu mabrur? Kata Nabi, thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Yang ketiga, thayyibul kalam. Ciri kemabruran itu, dan inilah pesan moral ibadah haji, kita harus mengubah cara berkata dan berbicara kita. Kalau sebelum haji kita termasuk orang yang berbicara dengan bahasa yang kasar, bahasa vulgar, oi, maneh, silaing, jeung sajabana, mulih ti haji mah kedah robi. Bahasa-bahasa seperti itu saya sering menyebut bahasa stampat atau bahasa pasar. Itu seyogyanya jauhi oleh seorang haji. Seorang haji harus memiliki bahasa dengan diksi yang apik, dengan bahasa yang halus, tidak pernah menyakitkan hati orang lain. Bahkan kalau bisa, hadirin yang saya muliakan, kedepankan hati sebelum lidah kita bersama. Sebuah hadis mengatakan, al-aqil, orang yang berakal itu, orang yang memiliki kecerdasan intelektual adalah dia. Siapa yang disebut dia? Qalbuhu, yang pikirannya, nalarnya, akalnya, hatinya, amama lisani, di depan lidahnya. Al-jahil, sementara kebalikan dari al-akil, lisanuhu amama qalbi, lidahnya berada di depan hatinya, berada di depan akalnya, berada di depan nalarnya. Kalau para ibu sudah melaksanakan ibadah haji dan memang benar, maka tempatkan akal kita di depan lidah kita. Pikirkan apa yang akan kita ucapkan. Orang Sunda nyebatnya beuweung jeung utahkeun heula. Samemeh urang ngucapkeun kata-kata bisi nganyerikeun hate batur. Katanya luka dengan senjata tajam mudah diobati, tapi luka dengan kata-kata agak susah kita mengobatinya. Thayyibul kalam, baguskan kata-kata kita, indahkan bahasa kita,
Jangan sampai kita melahirkan, melontarkan kata-kata yang menyakitkan perasaan orang lain, apalagi dengan tetangga kita. Ada sebuah hadis yang populer. Hadis itu berbicara tentang orang yang suka melaksanakan ibadah malam, tahajud, dan suka melaksanakan puasa di siang hari. Ini ibu-ibu yang paling banyak yang diceritakan oleh hadis itu. Ibu Widi, Ibu aja Widi. Capek oke. Masalahnya ini ruangannya terlalu besar ya. Bismillah. Ada satu yang ini suara terpencar. Mestinya pengurus Pusdai ini mencoba memikirkan gimana supaya suara ini teredam. Masjidna Agung. Ibu-ibu yang saya muliakan, tadi sampai ke Thayyibul Kalam. Nah, ada seorang ibu yang diceritakan oleh sahabat Nabi. Bagaimana ceritanya? Begini, ya Rasulullah, kanat imra'atun tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'dhi jaroha bilisaniha. Kaifa hiya ya Rasulullah? Saur eta sahabat, ya Rasulullah, abdi gaduh tatangga seorang perempuan, betapa rajin dia bangun malam melaksanakan tahajud, betapa rajin dia puasa di siang hari. Orang makan bala kecerakan seueur anu botram anya nama lapar margi ngalaksanakeun puasa. Waktu jaroha bilisaniha, ngan hanya kal eta si ibu anu tukang tahajud, tukang puasa teh sok nganyerikeun hate tatanggana. Saya tidak tahu menyakitkan hatinya itu dengan cara apa. Sebab ada lumajah, ada humajah kan. Ada yang menyakitkannya itu secara fisik. Dia ada juga yang menyakitkannya secara lisan. Saya tidak tahu sebab hadis tidak menyebutkan itu. Lalu sahabat yang bertanya itu, kaifa hiya ya Rasulullah? Bagaimana nasib orang ini ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, hiya min ahlin nar. Nauzubillah min zalik. Tukang tahajud, tukang puasa sunnah, tapi diancam masuk neraka gara-gara lidahnya tidak terkendali sehingga dia menyakiti tetangganya. Komo anu tara tahajud, komo anu tara puasa sunnah, anu puasa sunnah jeung tahajud wae nganyerikeun hate tatangga neraka bageanana. Itu saur Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya titip kepada ibu-ibu ahli surga insyaallah yang salah satu pesan moral ibadah haji adalah Thayyibul Kalam. Bagusnya dan indahnya bahasa kita, dalam arti tinimang urang nyarita tapi nganyerikeun hate batur, lebih baik kita bungkam 1000 bahasa. Di situ barangkali yang disebut diam itu adalah emas. Tapi ada diam dosa, ada diam dosa. Ya, tapi ini mah diamnya emas. Nah, yang keempat masih ada kaitan dengan itu. Wa'id amuto'am. Pesan moral ibadah haji itu yang keempat adalah memberi makan kepada orang-orang kecil. Kan nuju di Mekah Mukarramah, nuju di Madinah Al Munawwaroh, simkuring teu acan ka Thaif karena itu peraturan baru ya, ke Thaif boleh itu.
Itu hadirin yang saya muliakan, kan orang teh suka berbagi. Sok suka berbagi. Aya misalnya jamaah anu kalersan kakirangan artos. Urang kadang-kadang sok rereongan, maparinan bantosan ka sahabat anu kakirangan artos jeung sajabina. Tak ieu teh lain ukur di Mekah wae. Sanes ngan ukur di Madinah wae anu ku urang dilaksanakeun, tapi di Indonesia pun harus kita laksanakan. Ini pesan moral ibadah haji. Dan orang yang suka memberi, selain Allah janjikan akan diberikan kekayaan yang berlimpah, paling tidak akan diberikan rezeki yang berkah, dia akan memperoleh kebahagiaan hidupnya di buka bumi ini. Kalau dalam player dikatakan zikir dan kebahagiaan, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, itu adalah zikir sosial. Ibu barangkali tidak sempat, tetapi tahun 90-an saya nulis di PR zikir multidimensi. Zikir multidimensi. Salah satu di antaranya adalah berbagi rezeki dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah zikir juga. Saya katakan ada zikir mistikal, ada zikir ritual, ada zikir intelektual, ada zikir sosial. Ayeuna PR-na rada sedikit berkurang ya, oplahnya, karena memang situasinya begini, zaman disrupsi katanya sekarang ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, saya tadi katakan orang yang suka memberi itu insya Allah dijamin bahagia. Ada penelitian saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu yang saya muliakan. Ini ada penelitian di Buffalo University dilakukan oleh Michelle Fowlin. Dia mengatakan hasil penelitiannya bahwa ternyata orang-orang yang suka memberi kepada orang lain itu memiliki resistensi, memiliki perlawanan dan pertahanan diri ketika orang lain stres, ketika orang lain goncang dan gelisah karena didera oleh berbagai macam kesulitan hidup. Menarik kata Michelle bahwa orang yang suka memberi di Buffalo University itu ternyata orangnya tenang-tenang, orangnya sangat berbahagia dibanding anu keked mengkene. Orang nu berehan lebih bahagia ketimbang orang yang buntut kasiran. Ada lagi penelitian lain. Penelitian ini dilakukan oleh Asosiasi Psikolog Amerika. Mereka berkumpul mengadakan penelitian atas 235.000 orang. Bayangkan, 235.000 orang. Tahun 2006 sampai 2008, selama 2 tahun. Apa yang dilakukannya? Bagaimana kesamaan dan perbedaan antara orang yang suka berinfak dengan orang yang pelit, yang kikir dan sebagainya. Ini dilakukan di 136 negara, ibu-ibu yang saya muliakan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Dalam usia rata-rata 38 sampai 40 tahun. Jadi masih separuh saya, barangkali saya sekarang 70 tahun. Jadi yang ditelitinya itu usia 38 sampai 40 tahun. Ternyata kata orang ini, orang yang suka memberi jauh lebih bahagia dalam hidupnya di muka bumi ini dibandingkan dengan orang yang tidak pernah memberi. Pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, salah satu pesan moral ibadah haji adalah berbagi rezeki dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah hadirin yang saya muliakan, inilah pesan moral
yang saya pahami atau sependek yang saya pahami, kita harus berbuat ikhlas hanya karena Allah semata. Lalu kita juga harus memiliki karitatif, boleh dikatakan kedermawanan kepada orang lain. Kita harus memiliki bahasa yang indah, tidak menyakiti orang lain. Dan yang keempatnya, membangun kesetaraan di kalangan kaum muslimin. Tidak ada perbedaan antara kita bersama, semua adalah makhluk Allah, dan yang lebih mulia pandangan Allah hanya mereka yang takwa saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, sebab dalam sebuah, ini masih pesan moral ya, tuba lima yunfiku min fuduli mali. Betapa bahagia orang yang menyisihkan sebagian rizkinya dari kelebihan hartanya. Watuba salah samarroh, tapi berbahagia. Siapa yang disebut 3 kali berbahagia itu? Mayyumsiku anfuduli kalami, orang yang berupaya untuk menahan diri dari kelebihan kata-katanya. Jadi saya menahan diri dari kelebihan pembicaraan supaya saya memiliki tuba salah samarah, sampai 3 kali disebutkan bahagia. Dan kata Aristoteles, seorang filosof dari Yunani, tidak bijak orang berbicara yang panjang di hadapan orang-orang bijak. Ibu-ibu ini kan orang-orang bijak. Saya tidak bijak kalau berbicara agak panjang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau sekiranya tadi saya katakan, inilah akarnya. Prof Geo adalah rotannya. Mudah-mudahan ke depan ibu-ibu sempat berjumpa dengan Prof Geo Fani. Ibu Nesi, apa selanjutnya tugas saya Ibu Haja? Pertanyaan. Oh, pertanyaan ya. Iya. 2 pertanyaan. 2 pertanyaan ya. Wah, ini Ibu Hajah Budiman, Ibu Nesi sedang mempersiapkan hadiah buat ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya. Wah, ini hebat ini. Yang bisa mengacungkan tangan dan jawablah di depan. Bu, siap-siap Bu. Catat. Ya. Belum juga udah nyampe. Mangga. Pertanyaan pertama. Gerak cepat Ibu. Sebutkan 2 dari 4 pesan moral ibadah haji. Oh tuh, itu tuh. Mangga, Ibu. Dari belakang. Nah, oh boleh. Oh siap. Mangga. Itu tuh. Mangga Ibu. Mangga. Iya. Harus gerak cepat, langsung berdiri aja. Tadi kan terus nyukacung tip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat ikhlas, memberi kepada yang membutuhkan, berkata dengan tidak menyakiti hati orang lain. Oh ya, tos tilunya hiji Ya. deui nya. Nanti 2 barang abi Mangga. 2 dari 4 kesetaraannya tidak di sini. Kesetaraan. Al musawah. Amin. Mangga urang. Bu, ya punten pang motretkeun heula. Ieu teh aya kenang-kenangannya ti Bapaten termos. Asik, alhamdulillah. Termos kieu nya punya tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kan kedah di tanda boktosnya bahwa abdi menyampaikan gitu. Mangga pang motretkeun heula Kang Pak Ustad begitu. Kang Pak Ustad. Bu, itu di Cepengan begitu, Bu. Oh iya dong, siap. Nu nyepeng. Siap. Nuhun. Pak Kiai nu nyanggakeun. Oh, mangga. Kiai nu nyanggakeun. Siap. Ayo. Wilujeng lagi paran Iya. awalan Pertarosan. Iya. Hatur nuhun. Iya. Siap. Hatur nuhun, mangga. Oh iya, mangga duasna ya dipasihkeun deui mah nyari cana ku abdi.
Moal ibu mau dicanak ku abdi ya. Ayo ibu. Bu upami yang ngacung langsung berdiri bu. Separuh langsung ketinggali tadi ayah ibu di ditu, ibu itu tuh. Nu itu ge ngacung hampir sareng tapi itu kabujeng berdiri. Ibu eta nu juga berdiri. Iya, pertanyaan kedua. Doa sapu jagat itu. Nah. Mangga ibu, sini bu. Ada dalam surah apa dan ayat berapa? Ayo bu. Nah, ibu yang pakai kacamata sini. Nggak apa-apa ini kalau ibu sok ibu sapu jagat cina bu. Ada di surat apa ayat berapa? Ada di surat Al-Baqarah ayat 201. Leres Pak. Aduh, ibu meni pinter, cerdas banget. Ibu hoyong termos atau hoyong naon? Oh, telangkung nu masihan, mangga. Ieu ge termos. Abi ayeuna abi pangmotretkeun. Iya, siap. Ini hoyong dipotretnya. Ari katitipan teh sok ieu abdi teu raos tah. Siap ieu talambangna DPR RI sareng Bapeten, Bu. Ieu ti orang DPR RI ngawiatkeun kamari kanggo majelis taklim. Ya, siap. Pak Ustad di dia itu Pak Ustad gitu ya mangga. Minta ku abdi dipasikeun anak tapi pan aya penceramahna saksinya. Iya. Mangga hatur nuhun. Kita anak ini. Udah salaman lah jeung abdi. Pak Ustad palih disakeun salaman jeung abdina ibuna. Tah kitu mangga. Siap atuh hatur nuhun. Oke, hatur nuhun. Amin ibu. Mau dinaseun kanggo terus canak bilih ieu bisa kacanak ku abdi. Iya. Oh, ada yang mau bertanya, mangga silahkan. Siap. Buka pertanyaan, mangga. Pertanyaannya apa? Ke depan bu. Ke depan. Ketika kuping kudu sanes. Iya. Ayo bu. Kenging hadiah pak. Mangga. Assalamualaikum Pak Kiai. Izin bertanya ya Pak Kiai, apa hukumnya untuk seseorang yang mampu melaksanakan ibadah haji tapi dia tidak memenuhinya? Apakah menjadikan dia jadi haram atau gimana gitu? Hatur nuhun. Hadiahna. Teu itu heula. Diwalareun ku Pak Ketuana ku Pak Kiai. Ibu-ibu yang saya muliakan, haji adalah wajib buat mereka yang memiliki istitoah. Yang memiliki kemampuan itu banyak ragamnya. Fisiknya, harta kekayaannya, jalannya aman. Di sana juga tidak timbul pelbagai wabah yang menimbulkan malapetaka buat seseorang. Pertanyaannya, bagaimana orang yang mampu, dia itu mampu melaksanakan secara fisik, secara ekonomi, dan dia itu memperoleh dispensasi misalnya dari atasan untuk cuti kerjanya berangkat ke sana, tapi tidak melakukannya. Itu berarti dia tidak mau berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang kikir. Saya tidak berani mengatakan atau memberikan vonis orang apa itu namanya, tapi buat saya orang kikir yang begitu telah. Hukumnya jadi gimana Pak Ustaz? Apa jadi menjadikan haram tidak gitu? Ya, yang namanya haram sudah semua sudah terpenuhi. ya. Dia tidak melaksanakan. Itu mah Allah yang maha ini. Allah yang tahu. Siapa tahu misal begini, saya punya guru besar dulu. Kemana-mana ibu sudah pergi, tapi selalu saja mau ke haji, tidak sempat dan tidak sempat. Atau barangkali ibu pernah dengar Dr. Muhammad Iqbal. Kalau sekiranya mendengar nama Rasulullah itu dia menangis dan menangis. Kenapa dia menangis? Karena sampai dia usia tua seperti itu, dah bahkan meninggal dunia, tidak sempat berkunjung ke Al-Haramain. Bukan apa-apa, dia pernah ke pelbagai negara untuk membacakan puisi-puisinya, tapi ke haji belum, padahal mau. Barangkali di situ
qadarullah. Qadarullah, iya. Ada yang bukan karena kikir, Iya. tapi karena satu dan lain hal Iya. yang menyebabkan ia tidak berangkat. Begitu. Yang akan mereka Gusti lah gitu. Iya. Ha. Bangga. Sekarang haram surga neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Iya, Oke, terima kasih. Hak prerogatif Allah. Allah Subhanahu wa taala. Coba ini untuk Ibu. Mangga, Bu Ai kesini dong. Ibu-ibu, ini tuh ya bukan apa-apa kan kita mah suatu organisasi. Jadi kalau memberikan itu Bu selalu berpengurus harus kebagian memberikan. Jadi katanya barusan ada jamaah yang bilang, "Oh iya Bu, tapi mohon maaf ya Bu ya. Ini mah memang harus seperti itu gitu. Nanti kalau saya terus-terusan yang ngasih kan nggak enak ya Bu ya. Yang lain ada. Mangga Ibu sok. Ibu Nuhun. atau dulu atau sok mangga sok adik sekedap. Iya. Harusnya itu tuh yang motonya. Oke. Nonnya Ibu. Mangga Pak Kiai balik. Pak Kiai abdi hoyong tepang sareng Ibu. Di mana Ibu nak? Dipanggil atuh ka dieu sakedap. Mumpung masih aya waktu. Dihaturanan Ibu. Mangga aku Bapak dipanggil. Alim cenah alim tuh. Oh, anu mana tuh Ibu teh? Anu mana? Ibu teh. Allahu Akbar, Ibu mangga ka dieu atuh Ibu. Ya, Ibu ka dieu Bu. Mangga pertarosana ti Bapak, Ibu nu masihkeunana hadiahna. Siap, mangga Bu. Ibu Hajah tadi kemanapun bersama iya ibunya. Iya betul. Ternyata saya juga bawa istri. Nah betul Pak. Jadi itu Pak kemana saja bawa iya istri. betul. Saya dibawa suami dulu waktu masih muda. Sekarang suami suka sering dibawa sama saya Pak. Iya. Jadi kita kemana-mana berdua. Mangga Ibu pertarusan deui Pak kanggo jamaah engke Ibu masihkeun hadiahna. Mangga Terakhirnya. ya terakhir mangga Kang. Ya punten mah dirinya mah linggih. Tepangkeun Ibu abdi Bu Lilis. Ibu-ibu yang saya muliakan, Tepangkeun Ibu. akhirnya sampailah ke saat kita untuk berdoa, Ide nyeri. memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa para ibu, mantan tamu-tamu Allah itu diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Khusus untuk bapaknya. Oh iya, mohon doa untuk suami. Bapak mohon nuju teh enak badan, sahawai anu nuju teh damang, urang doakeun ku urang sadayana. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna taufiqa ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal urma. Allahumma akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid bis sawabi wal hikmah wa tahhir butunana minal harami was subha. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Rabbana wasi'ata kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Turnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kawasan Masjid Pusdai Jawa Barat, saya Erina beserta kru liputan Amelia, Arsyal, Widi, Hasbi, dan Abimanyu melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.